Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Meliana dari kelas 12 MIPA 5. Saya Ninur Fadila dari kelas 12 MIPA 3. Saya Husnul Hatimah dari kelas 12 MIPA 4. Saya Nurlisa dari kelas 12 MIPA 1. Kita pertama dari kelas 12 MIPA 3. Saya Nurtika Furkani, kelas 12 MIPA 5. Saya Wahyuningsi, kelas 12 MIPA 2. Saya Muswina, kelas 12 MIPA 4. Saya Siti Nur Sulaiha dari kelas 12 MIPA 1. Saya Ifka Zulaifa dari kelas 11 MIPA 1. Saya Andila Sardewi, kelas 12 MIPA 3. Saya Andi Nurulanisa dari kelas 12 MIPA 3. Saya Rina Ismayanti dari kelas 12 MIPA 1. Saya Andini Ramadhani dari kelas 12 MIPA 1. Saya Titi Febrianti dari kelas 12 MIPA 5. Dalam video kali ini, kami akan melakukan analisis terhadap novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Dafonar. Adapun unsur yang akan dianalisis dalam novel tersebut ialah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tanpa berlama-lama, mari kita simak ke video berikut. Baik, saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik novel Surat Kecil untuk Tuhan. Yang pertama, tema. Cerita ini bertemakan tentang perjuangan seorang anak remaja untuk melawan kanker yang ganas tetapi ia memiliki semangat untuk hidup. Yang kedua, alur. Cerita ini memiliki alur maju. Penceritaan berdasarkan urutan waktu yang berjalan maju. Tahapan alur. Yang pertama, pengenalan. Keke adalah seorang anak yang cantik dan pandai. Ia suka bermain voli. Ia memiliki banyak kawan dan tentunya memiliki keluarga yang bahagia. Walaupun ayah dan ibunya telah berpisah, ia selalu bahagia dengan apa yang ia miliki. Yang kedua, pemunculan konflik. Kak Kiki adalah kakaknya Keke yang sedang menderita sakit mata. Memang pada saat itu sakit mata sedang menyerang siswa yang berada di sekolah Keke. Dan pada saat itu juga ternyata Keke tertular penyakit mata tersebut sehingga mata Keke ikut membengkak. Awalnya bengkak biasa, namun lama-kelamaan bengkak itu semakin membesar sehingga wajah Keke pun ikut membesar. Dan dokter pun memvonis bahwa Keke mengidap penyakit kanker jaringan lunak yang amat ganas. C. Bagian klimaks, lama-lama kanker itu mulai melemahkan Keke, tapi ayah Keke terus berusaha untuk menyembuhkan Keke. Setelah melakukan pengobatan alternatif, kesana kemari, keadaan Keke tak kunjung membaik, hingga akhirnya Keke bertemu dengan seorang profesor yang hebat. Kemudian Keke melakukan pengobatan kemoterapi. Kemoterapi ini berhasil walaupun Keke harus merasa dingin dan rambutnya yang berguguran. Bagian D. Penurunan konflik. Kanker tersebut sempat hilang, namun kanker itu datang kembali dan semakin menyebar. Namun, ayah Keke terus berusaha. Di sisi lain, Keke terus berusaha untuk membahagiakan orang di sekitarnya. Ia pun mulai menyadari bahwa hidupnya takkan lama lagi. Ia rajin belajar karena ingin tetap belajar pada detik-detik terakhir di hidupnya. Bagian E. Penyelesaian. Setelah berusaha sedemikian kerasnya dengan tak ada hasil, ayah Keke mulai merelakan Keke. Keke harus pergi meninggalkannya saat Keke dirawat di rumah sakit. Keke sempat koma untuk beberapa lama dan sempat terbangun dari komanya. Namun setelah itu ia kembali tertidur dengan tenang untuk selama-lamanya. Ayah dan keluarga yang lain telah merelakan kepergian Keke. Dan pada saat Keke memejamkan mata, seluruh ruangan rumah sakit, tempat di mana Keke dirawat, harum bunga melati. Bagian ketiga yaitu tokoh. 1. Keke, kedua ayah Keke, ketiga sahabat-sahabat Keke yaitu Fadha, Maya, Syifa, Ida, dan Andini. Keempat Andi dan kelima Pak Ius. Bagian keempat yaitu penokohan. Keke, Gita Sesa Wenda Cantika, tokoh utama yang berperan sebagai aku. Seorang remaja yang aktif, cerdas, dan percaya diri, memiliki keinginan dan cita-cita dirinya sendiri walau hidupnya tak akan lama lagi. Bacaan halaman 11. Satu lagi kebiasaanku setiap pulang sekolah sambil menunggu ayah selesai bekerja di kantor sekolah. Aku juga sering ikut ekstrakurikuler voli dengan kakak-kakak kelasku dan kedua kakakku. Selain itu, aku juga ikut membantu mereka untuk membuat mading atau majalah dinding. Kemudian aku diarahkan oleh kakak kelasku menjadi tim kreatif mading karena kata mereka aku berbakat menggambar dan daya imajinasiku tinggi. Begitu kata mereka. Kedua, ayah Keke. Seorang ayah yang baik, sabar, selalu berusaha, bijaksana, dan perhatian kepada ketiga anaknya. Bacaan halaman 61. Aku menolak digigitan kedua, tetapi ayah selalu berada di sampingku dan terus memberikan dukungan kepadaku sambil merayuku untuk memakan obat-obat herbal tersebut. Ayo Keke, dimakan sayang, kan kamu mau sembuh. Kita berangkat umroh sama-sama nanti kalau kamu sembuh. Nanti di sana kita bersyukur kepada Allah karena kamu diberikan kesehatan. Kamu mau kan sayang? Kata ayah. Bagian ketiga, sahabat-sahabat Keke. Fada, Maya, Syifa, Ida, dan Andini.
Baik, setia menemani Keke di saat-saat terakhir Keke. Bacaan halaman 99. Hal pertama yang kulakukan ketika aku kembali ke bangku sekolahku, yaitu kuletakkan tanganku dan kusentuh dengan jariku. Rasa lembut meja coklat ini nyaris telah kulupakan. Pada dan sahabat-sahabatku hanya tersenyum padaku sambil berkata, "Welcome back Keke," ujar mereka. Bagian keempat, Andi. Tampan, sabar, perhatian, penyayang, dan baik. Bacaan halaman 72. Keke, Andi tahu kamu marah terhadap keadaan, tapi bukanlah menyiksa diri seperti ini, bukanlah Keke yang sesungguhnya. Keke yang sesungguhnya adalah orang yang Andi cintai dan seorang gadis yang tabah. Keke yang Andi cintai adalah putri yang selalu tersenyum dan riang dalam keadaan apapun, ujar Andi. Bapak Ibu sangat setia pada keluarga. Keke baik, penyabar terhadap Keke. Bacaan halaman 113. Kamu tenang aja, Keke, nggak usah khawatir. Ada Ayah, ada Kak Cika, ada Kiki, ada Pak Ius yang temenin kamu kemana aja. Oke, ujar Pak Ius sambil mengajakku bercanda. Latar yang digunakan pada novel tersebut yaitu latar waktu, pagi hari. Suara kicau burung di pagi hari menembus langit-langit di kamarku. Halaman 5. Siang hari. Cuaca panas di siang hari membuat aku sedikit lemah pada saat itu, tetapi aku tidak ingin menunjukkan kepada timku. Halaman 34. Malam hari. Malam hari ketika aku bangun, Ayah, Kak Cika, dan Kiki mengajak aku untuk makan malam di luar sambil mencari angin segar. Halaman 119. B. Tempat. Jakarta. Kami pun membeli rambut palsu WTC ternama di Jakarta. Halaman 7. Bandung. Suasana berubah seketika kami memasuki kota Bandung. Halaman 179. Singapura. Setelah sepanjang malam, kami berjalan dan menikmati kota Singapura. Tubuhku terasa letih dan tak kuat berjalan kembali menuju rumah sakit. Halaman 171. F. Amanat. 1. Dalam menghadapi sebuah cobaan, seberat apapun itu, kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak menyerah. 2. Tetap rajin belajar dan menuntut ilmu pada keadaan apapun selama kita masih mampu untuk bernafas. 3. Tetap berusaha untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayang dan orang-orang yang berada di sekeliling kita. G. Sudut pandang. A. Sebagai orang yang pertama yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Bukti dapat dilihat dari bacaan halaman 5. Hai sobat, kenalkan, namaku Gita Sesawanda Cantika. Terlalu panjang, bukan? Oke, biar gampang, sebut saja namaku Keke. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Aku mempunyai 2 kakak laki-laki, juga namanya sangat panjang, dipersingkat saja. Panggil mereka Ciko yang tampan dan Kiki yang manis. Haha. Jadi, di antara keluargaku, aku adalah anak perempuan satu-satunya. Latar belakang pengarang. Agnes Davonar adalah seorang fenomenal dalam dunia sastra Indonesia. Ia memulai karirnya sebagai seorang penulis amatir di sebuah blog. Kemudian dengan cepat berkembang menjadi penulis yang mau belajar hingga menghasilkan novel online dan 24 cerita pendek yang begitu melekat bagi semua pembaca situs pribadinya. Tak heran bila sebuah kutipan dari sebuah portal informasidetik.com mengatakan bahwa tidak sulit untuk mencari karya dari seorang Agnes Davonar. Keunikan sendiri terdapat dalam nama Agnes Davonar. Agnes berasal dari namanya, sedangkan Davonar diambil dari nama adiknya. Jadi mereka adalah 2 saudara yang bersatu dalam sebuah karya. Agnes lahir di Jakarta 8 Oktober, sedangkan Davonar lahir di Jakarta 7 Agustus. Mereka adalah 2 saudara yang besar dalam lingkungan seni. Ayahnya adalah seorang pelukis kaligrafi Cina, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang tangguh. Agnes bekerja sebagai karyawan swasta dan Davonar berkuliah di Universitas Sastra Jepang Bima Nusantara. Keduanya memiliki hobi yang sama, yakni menyukai olahraga. Tapi kelihayan menulis telah mengantarkan keduanya sebagai penulis muda berbakat dalam jajaran sastra Indonesia. Agnes Davonar menyebutkan sebagai novelis dan cerpenis online karena ketulusan dan kedisiplinan dalam berkarya. Sudah situs peringkat blog top100.com menempatkan blognya sebagai peringkat pertama dari 100 blog terbaik di Indonesia. Sangat mencengangkan, sebuah blog sastra mengalahkan blog dan situs internet yang pada umumnya lebih memfokuskan pada musik ataupun tips-tips mencari uang marketing melalui internet. 2. Nilai yang terkandung dalam novel. A. Nilai agama. Dalam novel ini terkandung nilai keagamaan yang islami dan mengajarkan kepada pembaca untuk lebih banyak bersyukur dan tidak boleh menyombongkan diri. B. Nilai moral. Terkandung nilai moral yang baik, yaitu ketika Keke sedang diejek, Keke lebih diam dan tersenyum dengan ejekan itu. Dan ketika Keke sedang jatuh sakit, teman Keke yang mengejek dia memberikan motivasi untuk lebih banyak semangat dan tetap bertahan.
dan itu merupakan nilai moral yang sangat baik untuk para remaja. C. Nilai sosial, saling membantu dan memberi dukungan kepada kawan dan siapapun yang ada di sekitar kita. D. Nilai budaya, terdapat nilai-nilai budaya di Jakarta, yaitu nilai budaya anak remaja di daerah Jakarta. 7. Kritikan untuk novel. Novel ini dapat menyentuh hati para pembaca sehingga pembaca dapat terbawa oleh suasana yang terdapat pada novel Surat Kecil untuk Tuhan. Dalam novel ini juga terdapat perasaan yang dapat menyentuh hati dan keharuan yang mendalam bagi para pembaca. Pengarang menggunakan bahasa novel yang sederhana namun indah yang mempunyai hikmah dan menyentuh hati nurani. Dengan membaca novel ini, kita bisa tahu bagaimana perjuangan seorang gadis remaja yang bertarung melawan penyakit ganas yang bisa dengan cepat membunuhnya. Dalam novel ini juga diceritakan berbagai kegiatan sehari-hari remaja yang sangat bernilai positif dan baik untuk para remaja masa kini. Novel ini cocok dibaca untuk semua kalangan dan juga menjadi bacaan yang bisa mendidik dalam bersikap serta bagaimana cara berteman yang baik. Novel ini hampir tidak memiliki kekurangan karena ceritanya yang diambil dari kisah nyata seorang gadis bernama Gita Sasa Wenda Cantika atau Keke yang menjalani sisa hidupnya dan berperang melawan penyakitnya sampai akhir hayatnya. Namun bagi pembaca yang tidak memiliki kemampuan pemahaman terhadap ungkapan kalimat isi pengarang yang bisa dibilang sulit dan memiliki makna yang dalam akan susah untuk dipahami kalau tidak dianalisis baik-baik. Nah, itulah tadi video analisis pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar. Mohon maaf bila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan maupun dalam penganalisisan pada novel tersebut. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.